Customer ini rela nunggu hampir 1 tahun demi pasang seri tertinggi dari Crescendo Revolution 7. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mindy di channel YouTube-nya Audio Plus Indonesia. Hari ini aku lagi ada di BSD di salah satu authorized partner kita, yaitu Euro Auto. Nah, di samping aku udah ada mobil Mazda CX-5 yang diinstal dengan sistem audio kelas atas. Menariknya, owner mobil ini rela nunggu hampir 1 tahun demi pasang Crescendo Revolution 7 seri tertinggi. Penasaran gak sih? Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Ko Yudi, owner dari Euro Auto dan juga owner mobil ini. Halo Ko, apa kabar Ko? Halo, baik. Mindy apa kabar? Baik Ko, ceritain dong gimana awalnya si owner ini bisa kenal sama Euro Auto? Oke, jadi pada tahun 2018 kami waktu itu masih belum jadi Euro Auto namanya ya. Oke. Jadi kami diajak sama Pak Andre untuk berpartisipasi dalam Gias. Lalu ya karena di Gias itu kan kita ketemu sama banyak orang, ya salah satunya Ko Hendro itu pemilik dari Mobil Mazda CX-5 ini. Tapi waktu itu mobilnya belum yang Mazda ini, jauh. Mungkin 3 mobil sebelumnya lah. Jadi waktu sempat itu pasang di sini ya dulu? Ya, jadi dulu waktu di Gias itu Ko Hendro memutuskan untuk membeli paket yang barangnya full Crescendo. Tapi waktu itu masih zamannya Evolution. Oke, berarti yang sekarang udah Revolution ya Ko? Ya, yang sekarang ini full Revolution. Oke Ko, nah dari owner sendiri ada request gak Ko mau dibangun seperti apa audio mobilnya Ko? Requestnya sih sebenarnya simpel ya. Jadi Ko Hendro ini mobilnya dari dulu dipakai untuk sehari-hari, untuk antar istrinya, untuk mobilitas sehari-hari. Jadi pastinya mobilnya nggak mau mengorbankan space dan nggak mau ada barang yang terlalu gimana sekali, flashy nggak mau, maunya di bawah jok aja yang rapi semuanya, tapi suaranya bagus. Oke, berarti OEM look ya Ko? OEM nggak bisa dibilang OEM look karena kan kita bikin pilar juga. Jadi selain speaker, yang lainnya nggak usah sampai di dekor gitu lah. Oke Ko. Nah kalau buat detail audionya sendiri nih Ko, pakai perangkat apa aja sih Ko nih mobil ini? Oke, kalau di Mazda CX-5 2024 ini kita pakai full line up dari Crescendo Revolution 7. Jadi mulai dari Revolution 7 speaker yang paling baru ini, baru datang. Mobil kedua di dunia yang pakai speaker Crescendo Revolution 7 S3. Lalu power amplifier dari Crescendo 74, sama subwoofernya dari 710, Revolution 710. Lalu untuk playernya kita pakai Goldhorn P2 DSP. Jadi ini player DSP. Oh gitu Ko. Nah kenapa dari banyaknya pilihan produk nih Ko, kenapa ngerekomendasiin produk-produk tersebut ke customer Ko? Oke, kalau dari sisi speaker, amplifier, dan subwoofer memang customernya ini diehard fans-nya Crescendo dari awal. Jadi kebetulan momennya juga waktu pas mobil ini dibeli dan kita lagi rancang sistemnya, pas mau launching 7S3 waktu itu. Jadi ya udah, saya pikir daripada kita pusing, memang customer senang Crescendo juga, ya udah full line up dari Crescendo Revolution 7 aja. Yang speakernya waktu itu belum ada, tapi amplifier dan subwoofernya udah ada. Nah kalau untuk player DSP ya saya juga nggak mau pusing, kita pilih yang memang udah banyak orang lain buktikan juga barangnya bagus dari Goldhorn. Oke Ko. Nah aku penasaran nih Ko, ada nggak sih bagian unik dari dekorasi atau instalasi yang emang didesain khusus buat ningkatin kualitas audio? Kalau desain unik itu, kalau buat saya yang paling unik di mobil ini adalah bagian subwoofernya nih, yang kita lihat di sini. Jadi ini ada cerita lucu juga, sebelum kita pasang Revolution 7 S3-nya, kemarin mobilnya sempat servis rutin ke bengkel resminya Mazda. Dan menurut info dari customernya, si orang servisnya itu sempat bingung, ini kok kayak ori tapi kok ada ini, karena mereka tahu kan ini nggak ada orinya. Tapi kita bikin se-OEM look mungkin, bahkan handle-nya ini pun kita ngambil dari cover aslinya Mazda. Dan ini bisa dilihat nanti ketika perlu diganti ban serep, jadi ini tinggal diputer aja, ban serepnya naik, nanti dipasang lagi si box subwoofernya ini. Dan kami sudah bikin ini dari tahun 2018-2019, di saat yang lain belum bikin nih subwoofer dengan space ban serep. Tapi bukan cuma ditaruh gini aja, karena memang biasanya kan orang bikin di ban serep kan cuma ditaruh begini aja. Nah ini ngiket sampai ke baut bodi mobilnya, tanpa harus buka subwoofernya. Jadi bener-bener diputar aja.
Berarti praktis ya kok ya? Sangat praktis sih menurut saya, dan untuk kualitas suaranya nggak dikompromikan juga, karena kita tetap hitung kubikasi dari volume subwoofernya sesuai dengan speknya 710 juga. Tanpa mengorbankan kualitas suara berarti. Betul, dan kalau kita tutup seperti ini ya udah bagasinya jadi normal aja. Ini ditindihin barang juga aman semuanya. Oke kok, selain itu kok ada nggak sih treatment khusus buat bangun sistem audio mobil ini kok? Oke, kalau untuk treatment khusus menurut saya pondasi dari sebuah sistem audio adalah kabel dan peredamnya. Jadi untuk perkabelannya kita pakai full line up dari Harmonic seri interlude, dan untuk peredamnya sendiri ini yang nggak main-main. Waktu itu pas mobilnya kita mau mulai bangun, pas juga Audio Plus baru launching produk premium damping dari Rainbow. Jadi satu mobil ini keluar dari dealer langsung kita pasang premium damping dari Rainbow. Padahal Mazda kan udah terkenal mobilnya cukup kedap ya, untuk ukuran mobil Jepang. Tapi ketika kita pasang si premium damping dari Rainbow ini ya mobilnya totally jadi mobil yang berbeda, dan tentunya sangat menunjang untuk kualitas audionya juga. Oke kok. Nah kok untuk proses instalasi keren kayak gini nih kok butuh waktu berapa lama kok? Terus ada kendala nggak selama proses pengerjaannya kok? Kalau untuk waktu instalasi ya berkisar sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya. Kalau semuanya nggak ada masalah, lancar semua, itu 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi waktu itu memang terkendalanya adalah, bukan terkendala lah ya, timingnya kurang pas waktu kita lagi bangun mobil ini. Harusnya terakhir speakernya udah ada pas kita udah mau beres, tapi ternyata kan ada delay. Akhirnya kita jadi menyiasati, kita pakai dulu speaker dari mobil yang sebelumnya dengan amplifier, player DSP, dan subwoofer yang baru gitu. Jadi kita combine dulu sambil menunggu si Revolution 7 S3-nya keluar. Launching. Ya. Oke. Terima kasih ya kok ya atas penjelasannya ya. Sama-sama Mindy. Oke, itu dia obrolan kita bareng Ko Yudi soal instalasi dan sistem audio yang terpasang di mobil Mazda ini. Sekarang kita tanya-tanya yuk sama ownernya langsung gimana sih pendapatnya setelah sistem audionya terpasang. Halo Ko. Halo Mindy. Oh, boleh dong diceritain gimana awalnya akhirnya pasang audio mobil Ko? Sebenarnya sih kalau ngomong kenapa dari awal ya, saya dari SMP tuh hobi mobil, hobi audio mobil tepatnya. Jadi audio rumah, audio mobil itu hobi banget. Basically semuanya berhubungan dengan audio. Nah, yang mulai serius di audio mobil itu pada waktu udah kuliah ya, udah selesai kuliah lah gitu. Cuman ya memang ada keterbatasan sana sini lah gitu. Nah, terus juga budget ya. Kita kalau ngomong jujur namanya audio pasti butuh budget. Zaman-zaman baru selesai kuliah itu kan masih inilah ya, masih sangat terbatas budgetnya. Nah, jadi ya begitulah gitu. Berarti berawal dari hobi ya kok ya? Dari hobi, ya. Kok terus gimana akhirnya mutusin pilih Euro Auto buat instalasi audio? Kan banyak workshop audio lain ya kok ya? Sebenarnya kalau milih Euro Auto-nya itu pertama kali kenalnya itu dari Crescendo-nya. Jadi dari pameran Gias tahun 2018 itu ketemu sama Euro Auto. Nah, terus kemudian ternyata dari pembicaraan, dari diskusi gitu kan, cocok gitu. Ya udah akhirnya kita mutusin ke sana, dan memang ternyata penting. Jadi menurut saya sih ada 2 hal yang penting ya dalam milih audio mobil. Mungkin secara umum audio apa aja, tapi yang spesifik untuk audio mobil ini ada 2 hal yang penting. Satu, dari produknya, dari sisi Crescendo-nya. Yang kedua, dari installernya. Nah, installer ini juga harus installer yang sangat reliable, gitu kan. Karena kita banyak sekali tergantung dengan install, banyak hal yang kita nggak ngerti, dan bahkan waktu dikasih tahu pun antara percaya dengan nggak percaya. Nah, itu yang menurut saya sangat bahaya. Blind spot-nya banyak lah poinnya. Jadi kita harus punya atau harus kenal installer yang profesional, yang reliable. Yang berpengalaman gitu. ya kok ya pastinya ya. Ya. Nah terus kok aku dengar dari Ko Yudi nih, katanya sempet nunggu hampir setahun ya kok buat pasang Crescendo Revolution 7. Bahkan hampir batal gara-gara speakernya lama keluarnya ya kok ya. Nah alasannya kenapa tuh kok rela nunggu kok? Jadi sebenarnya awalnya itu memang lagi nyari ya, lagi cari speaker yang cocok lah buat yang mobil yang terakhir ini. Jadi saya ngomong-ngomong sama
Auto ini udah mobil keempat, ini mobil keempat. Nah, nyari yang profile speaker yang cocok gitu, dan akhirnya pilihannya itu memang setelah diskusi cukup lama, pilihannya jatuh ke Crescendo Revolution 7S3. Cuman memang pada waktu itu belum belum langsung ready, jadi masih dalam proses untuk launching. Launching ya. Nah, awalnya memang rencananya itu sekitar bulan Juli gitu kan. Rencana awalnya, tapi ternyata kan karena satu dan lain hal jadi mundur. Sempat nggak sabar juga. Jadi pikir, waduh ini kok kelamaan ya, gimana ini, kapan gitu kan. Biasa lah ya, kalau orang yang udah ngebet gitu kan. Gitu. Nah, cuman satu hal yang membuat saya sabar gitu ya, karena saya yakin dari Crescendo, terutama Ko Andre-nya itu, kalau memutuskan seperti itu pasti ada alasannya. Ya, saya kebetulan juga ngikutin perkembangannya Audio Plus, terutama Ko Andre-nya. Orangnya tipe yang menurut saya perfeksionis gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu pasti ada logiknya. Nggak mungkin asal ngelakuin atau karena males atau apa, nggak mungkin. Jadi itu yang buat saya jadi bertahan sampai nungguin hampir setahun itu. Oh, gitu kok. Iya. Terus kok selain speaker nih, kok gimana proses pemilihan perangkat audio lainnya kok? Secara umum sebenarnya semuanya memang disarankan dari Euro Auto, ya. Tapi memang pada waktu 2018 pun memulai awal kenal bener-bener dengan Crescendo itu ada structure yang saya lihat ya, namanya Ko Andre kan orangnya structure, perfeksionis, structure, organize. Jadi pasti ada organization-nya lah, ada cara organize produk-produknya. Saya memang ngikutin. Ya, jadi dari situ ya sedikit banyak tahu lah. Cuman kalau produk Revolution kan ini produk yang sama sekali baru lah ya. Nah, apalagi dalam 2 tahun terakhir ini saya juga nggak begitu ngikutin sampai detail gitu kan. Jadi itu produk yang sangat baru dan menurut saya ya bagus untuk dicoba gitu kan. Gitu. Terus kalau gitu ada nggak kok rencana buat upgrade ke depannya kok? Pasti. Kalau ngomong kita udah cocok dengan produknya, kita cocok dengan installernya, ya pasti kalau ada kebutuhan lagi dengan mobil, misalkan ganti mobil, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, setelah sekian lama nunggu nih kok, kan akhirnya audionya terpasang. Hasilnya udah sesuai ekspektasi belum kok? Kebetulan tadi saya sempat nyobain sebentar dan menurut saya hasilnya itu wow ya. Wow. Karena sebelumnya memang, jadi prosesnya itu kita sebenarnya kan stages. Karena tadi awalnya bulan Juli, jadi kita pakai speaker lama jadi ceritanya. Speaker lama, itu pun masih two way gitu kan. Kalau orang bilang mungkin speakernya ya not bad, tapi juga ngomong bagus banget juga enggak. Jadi lumayan lah ya, lumayan speaker itu. Tapi ternyata begitu dipasang dengan amplifiernya 774, Crescendo Revolution 744, dan pakai subwoofernya yang 710 Revolution series, hasilnya ternyata sangat mengagetkan. Padahal kan kalau kita ngomong standar bawaannya dari mobil ini kan Bose ya. Bose itu not bad lah sebenarnya ya. Tapi kalau udah dengerin yang ini bisa beda banget. Itu yang two way ya gitu. Berarti hasil suaranya kelihatan jelas signifikan ya kok ya? Ya. Nah, itu yang proses two way aja udah begitu. Nah, begitu di speakernya datang yang Revolution 7S3 dipasang, ya beda lagi, beda dunia lagi ceritanya begitu. Kok perbedaan dari two-way speaker sebelumnya sama Crescendo Revolution 7S3 ini apa kok? Secara teknis pasti beda, karena ada tambahan satu komponen mid-range, ya kan. Terus juga dari sisi suara itu kualitasnya beda sekali. Terutama yang saya rasakan itu adalah ketinggian panggung, di mana kalau kita yang sebelumnya, yang dengan pakai speaker sebelumnya tuh panggungnya ya pas-pasan lah ya. Di sekitaran dashboard itu pun aja udah impresif menurut saya. Terus kemudian dengan sekarang jadi lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi, dan suaranya tuh karakternya beda banget. Jadi ya kalau kita ngomong simple tuh seperti kalau kita duduk di dalam dengerin tuh kayak kita duduk di depannya panggung, di depannya stage. Jadi bener-bener live gitu ya suaranya. Terus juga detailnya. Nah, itu yang mungkin membedakan antara speaker yang 7S3 ini, Crescendo Revolution 7S3 dengan yang lain, itu detailnya itu bagus banget.
Cuman nggak nyerang di kuping ya. Kan orang kalau ngomong detail dengerin setengah jam lah ya. Setengah jam kalau detail sekali itu bisa sakit kupingnya. Ini nggak, sangat nyaman. Nyaman di telinga berarti aku. Iya, dan terus kemudian juga detail tapi enak gitu. Suaranya didengerin tuh bisa kalau orang bilang bisa ikut goyang lah ya. Kalau Betah kalau ya lewat iya dengerin ya. bisa ikut kita bisa bergerak ngikutin lagunya gitu. Heeh. Terus gimana nih kok pengalaman proses pemasangan di Rauto kok? So far sih sangat memuaskan karena itu profesional dan reliable. Dan satu hal tuh bisa bilang tagline-nya Euro tuh kan your car is our passion, itu sangat cocok. Yang punya mobil kita yang bingung dia gitu kan. Kita nggak usah terlalu pusing sampai kayak gimana itu nggak perlu gitu. Jadi basically kita bahkan hal-hal yang kita nggak kepikir atau nggak tahu pun dikasih tahu gitu. Cuman memang by the end of the day gitu kan keputusannya balik ke kita sebagai yang owner mobilnya. Jadi tapi saran-saran itu adalah sesuatu yang sangat, saya yakin nggak semua installer bisa ngasih saran seperti itu. Iya kan, jadi makanya kenapa kok saya yakin bahwa milih Euro Auto itu nggak salah. Gitu. Makasih ya kok ya atas penjelasannya. Iya. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me. Like forgetting how to talk. Now I don't like no. Nah, setelah ngobrol bareng owner mobil ini, pasti kalian penasaran kan gimana sih hasil suara dari mobil Mazda CX-5 ini? Yuk langsung aja kita dengerin hasilnya.
Jadi gimana teman-teman kualitas suara dari mobil Mazda CX-5 ini? Nggak heran sih kalau ownernya rela nunggu karena speaker Crescendo Revolution 7 ini udah terbukti unggul di berbagai ajang kompetisi. Dan pastinya hasil maksimal juga berkat instalasi dari Euro Auto. Nah, buat kalian yang mau upgrade audio mobil dengan produk Audio Plus bergaransi resmi bisa langsung datang ke Euro Auto ke alamat yang ada di bawah ini. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye!